Abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat kudrat dan iradatnya kita masih berkesempatan oleh Allah untuk melaksanakan sebagian yang diperintahkan, yaitu melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan tadarus Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan aktivitas kita, harapan kita senantiasa dicatat oleh Allah menjadi amalan soleh. Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada panutan alam, Nabi yang mulia, Nabi akhirul zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat, para tabiin, para pengikut, mudah-mudahan termasuk di dalamnya yang senantiasa mengikuti ajarannya sampai akhir zaman. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM beserta jajarannya, yang saya muliakan Bapak Abu Karom, Dr. Rosi Haji M. Adam Eswaru mendampingi kita. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 13 beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 1 sampai 7 dan RPS beserta jajarannya. Hadirin buah hadirat yang saya cintai. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan tentang banyak yang tidak lulus dengan ujian kekayaan. Nawayatulillahi ta'ala hasbunallahi wa ni'mal wakil, ni'ma maula wa ni'ma nasir. Nasib tidak bisa dirubah, takdir tidak bisa dirubah, tapi doa mampu merubah segalanya. Jadi jangan bosan-bosan berdoa kepada Allah. Walaupun sudah ditakdirkan harus begini, ya berdoa terus kepada Allah. Karena yang bisa merubah adalah doa. Tidak ada yang mustahil ketika Allah izinkan untuk terjadi. Ikhtiarkan saja yang terbaik, usahakan dengan yang terbaik, insya Allah akan berikan yang terbaik dan terindah. Sebagaimana kita ketahui bahwa ujian itu bisa berupa kebaikan dan keburukan, bisa berupa kekayaan dan kemiskinan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 35, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah. Wa nabluukum, kami kata Allah akan menguji kamu bisa dengan keburukan, wal khair dan kebaikan. Fitnah itu sebagai ujian atau fitnah, karena hidup manusia di dunia ini tidak kekal. Maka ketetapan Allah berlaku bahwa setiap yang bernyawa merasakan mati. Kalau bulan ada bernyawanya akan merasakan mati. Mati teh dari tidak ada yang paling sakit dibanding mati. Dan sakit apapun ujung-ujungnya mati. Subhanallah. Nah, ya. Allah kemudian menetapkan garis bahwa hidup adalah ujian. Kalau orang sekolah sok diujinya air teh, nah udah terbaik atau buruk. Kalau kurang loba rapot merah berarti buruk berarti. Kalau rapot bagus, 10 saat tanggal bagus lah. Good berarti gimana ya? Kami akan menguji manusia kata Allah dengan dua macam ujian. Pertama keburukan dan kedua kebaikan. Manusia paling berat, paling heboh kalau diuji keburukan. Juga sakit giginya umpamanya saka dua lantaran. Komo ayana TV kasih main sakit gigi, wah tes tetangga teh masuk itu. Lamun diuji kebaikan, segala obat, duit obat, membajikan gelis, sirnya segala ayat
minta gitu ya. Sebagai cobaan untuk mengukur kualitas iman dan kesabaran manusia. Dan seluruh manusia akan dikembalikan hanya kepada kami, kata Allah, untuk mempertanggungjawabkan hidup di dunia dan mendapatkan hasilnya keridhaan Allah atau murka Allah. Tenanglah, selama niatmu baik, jalanmu pasti dipermudah. Yakinkan bahwa segala sesuatu yang baik selalu datang di waktu yang tepat. Dan ingat, Allah tidak mengambil sesuatu dirimu kecuali akan diganti dengan yang lebih baik. Ternyata banyak yang tidak lulus dengan ujian diberikan kepada atau berupa kekayaan. Buktinya adalah mayoritas penduduk surga adalah orang miskin. Jadi penduduk surga itu orang miskin. Kenapa orang miskin? Karena orang miskin lebih hisabnya coba gak tahu. Ditanya rumah, terbuka. Ditanya jabatan, terbuka. Mobil, terbuka. Mari masuk ke asli penduduk miskin. Nah, orang ini tanggung jawab seperti ayeuna. Orang pejabat dipansa oleh KPK. Ternyata pejabat itu miskin. Ibarat butuh kaca, cakledeng. Mas kamu orang mana belum percaya? Tapi pejabat diperiksa ke KPK, ternyata dia tuh pro di dulu, pro di pantau malah itu naik, pasti lah tadi berjam-jam tadi. Osok dengarkan. Nanti pinggir dengan ayah pejabat kamu diperiksa KPK berjam-jam ya teh. Udah tanah barang, anu tanah sedikit namanya. Seperti contoh. Ayah anu meninggal, orang kaya dan orang miskin. Orang kaya meninggal pasti udah datang lomba. Nah, masuk itu dikali. Umumnya di Indonesia. Tetapi lamun orang miskin yang meninggal, nu ada nanti seperti lamun di awal pemakaman, lomba seperti kita miskin. Seperti kata, langsung surga mereka masih gitu. Jadi ada seperti mereka. Nomor kaya bertanggung jawab di mana harta kekayaan. Tanya. Nah, diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau mengisahkan, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ada 3 orang dari umatku sebelum kalian bepergian dalam sebuah perjalanan. Di tengah perjalanan mereka bermalam di sebuah gua. Tiba-tiba batu besar jatuh dari gunung sampai menutup mulut gua. Lalu mereka berkata, tidak ada yang dapat menyelamatkan kalian dari batu besar ini kecuali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah atau perantara amal-amal soleh. Orang yang pertama memanjatkan doa, ya Allah, dulu aku punya 2 orang tua yang sudah lanjut usia. Aku tidak pernah memberi susu kepada siapapun sebelum kepada mereka berdua. Pada suatu hari aku pergi untuk suatu keperluan. Saat aku pulang, ternyata kedua orang tua telah tertidur. Aku bergegas memberikan susu, namun mereka masih tertidur. Aku bertekad tidak akan memberikan minum susu itu kepada keluarga atau budakku sebelum kedua orang tuaku meminumnya. Maka aku menunggu mereka bangun sambil tanganku memegang gelas yang berisi susu hingga pada subuh tiba. Keduanya lalu terbangun kemudian meminum susu tersebut. Ya Allah, jikalau perbuatan itu benar-benar aku kerjakan ikhlas karena mengharap wajahmu, maka hilangkanlah kesulitan berupa batu besar yang ada di hadapan kami ini. Batu besar itu tiba-tiba terbuka sedikit, namun cahayanya belum cukup dilalui mereka untuk keluar dari gua. Yang kedua, kemudian ikut berdoa, ya Allah,
Aku punya sepupu perempuan. Dahulu ia adalah orang yang paling aku cintai. Aku sangat berharap ia menjadi kekasihku, namun ia menolak cintaku. Setelah berlalu beberapa tahun ia mendatangiku karena sedang butuh uang. Aku pun memberi 120 dinar dengan syarat ia mau tidur satu ranjang denganku atau berzina. Ternyata ia mau, si perempuan tadi. Sampai ketika aku ingin menyetubuhinya, wanita itu berucap, tidak halal bagimu untuk membuka cincin kecuali dengan cara yang halal. Maksudnya dengan akad nikah. Kata-kata itu tiba-tiba membuatku sadar, sehingga aku urungkan hasrat buruk itu dan aku pergi meninggalkannya. Padahal wanita itu orang yang paling aku cintai. Lamun cek bahasa sari, tipe-tipe ngaji ibriti, tipe ngaji aku, tipe-tipe impi-impi, tipe lagi sambil minum, bahkan yang bohong. Masa orang itu pernah gitu tuh? Mahalanya pasti pernah lah. Kaca udah boleh wanita lu orang di bodoh dia non dicintai teh. Kali itu dia udah tadi dia makan pun. Saya teh pengurus, hayang, coba Allah gitu dah. Coba pengalaman coba Allah. Aku tinggalkan dia bersama kepingan emas yang sudah aku berikan kepadanya. Ya Allah, jika perbuatan itu benar-benar aku kerjakan ikhlas karena mengharap wajahmu, maka hilangkanlah kesulitan berupa batu besar yang ada di hadapan kami. Batu besar itu tiba-tiba kembali bergeser membuka, namun celahnya belum cukup dilalui mereka untuk keluar dari gua. Orang yang ketiga juga berdoa, ya Allah, dulu aku punya beberapa pegawai, gaji aku berikan kepada mereka, namun ada satu pegawai saya yang berhenti bekerja kepada saya, dia pergi meninggalkan jatah gajinya. Gaji itu pun aku kembangkan hingga menghasilkan banyak harta. Setelah beberapa waktu pegawai itu datang menemuiku, ia menagih padaku, wahai hamba Allah, saya ingin mengambil gajiku yang belum saya ambil dahulu. Maka aku jawab, semua yang kamu lihat itu berupa unta yang banyak, ya, kambing yang banyak, budak beliau yang banyak. Aminah, wahai hamba Allah, jangan bercanda denganku. Aku menjawab, saya tidak bercanda denganmu. Kemudian semua harta diserahkan pada si pegawai tanpa sisa sedikit pun. Ya Allah, jikalau perbuatan ini benar-benar aku kerjakan ikhlas karena mengharap wajahmu, maka hilangkanlah kesulitan berupa besar yang ada di hadapan kami. Buah yang sebelumnya tertutup pun terbuka. Akhirnya mereka semua dapat keluar. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 2272 dan hadis riwayat Muslim nomor hadis 2743. Itulah doa dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sesulit apapun kita, kalau zaman sekarang zaman sulit, terus berdoa kepada Allah. Insya Allah akan mengabulkan permintaan permohonan kita. Tidak ada seorang pun manusia yang tidak diuji di dunia ini. Sekelas Nabi pun diuji. Nabi Lut diuji oleh istrinya, ya, subhanallah. Nabi Nuh diuji oleh putranya, kanannya. Nabi Ibrahim diuji oleh ayahnya. Nabi Yusuf diuji oleh para saudaranya. Nabi Muhammad SAW diuji oleh pamannya. Seperti itulah rumah tangga pasti memiliki ujian. Kalau tidak diuji oleh istri, pasti diuji oleh suami, diuji oleh anak kita, diuji oleh mertua, ya. Subhanallah. Nah, diuji oleh semua tetangga, apapun. Namanya juga rumah tangga. Kalau kita tidak ingin diuji, jangan rumah tangga. Nah, akhirnya subhanallah. Kalau yang tidak ada ujiannya adalah rumah bermain. Nah, rumah bermain itu tidak ada ujian, bermain, terusnya subhanallah. Perbanyaklah bersabar dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menginformasikan lewat Al-Qur'an surat Az-Zumar
Surat ke-39 ayat 10, innama yuwaffis sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang sempurnakan pahalanya tanpa batas. Subhanallah. Berarti banyak orang yang kaya yang tidak lulus ujian kekayaan, dan orang miskin banyak yang lulus. Orang yang kaya juga banyak yang tertahan lama hisabnya untuk masuk surga. Buktinya Rasulullah SAW menginformasikan, ya, dalam sabdanya, kuntu ala babil jannati pakanat amata madakholaha musnasakinu washabul jadi mahbusuna wailul asabanari qad umiro bihim ilanna wa kuntu ala babin nari faida amatu mandakhola. Misal, kuntu ala babin jannah, kata Rasul, aku pernah berdiri di pintu surga. Pakana amata mandakhola masakinu, ternyata umumnya orang yang memasukinya adalah orang miskin. Washabul jadi mahbusun, sementara orang kaya tertahan dulu masuk surga. Tuh, kaya mah ditahan dulu lah, masuk surganya. Lalu orang miskin tenang, sabar, panggilan masuk surga. Jarak antara orang miskin dan orang kaya itu masuk surga 50 ribu tahun. Oh, subhanallah, luar biasa. Ada orang sama, oh, orang ucapan dia, kumanya orang dia si anu kaya, mobilnya rumah, kumanya salah kaya orang teh, eta mas takdir dia Allah. Aku udah usaha buktinya sebenarnya. Goyro ashaban nari qad umiru bihim ilanan, hanya saja penduduk neraka sudah dimasukkan ke dalam neraka. Wa kuntu ala babin nar, aku berdiri di atas pintu neraka. Faida amata mandakhola misal, ternyata mayoritas orang yang memasukinya adalah perempuan. Hadis riwayat Bukhari, hadis yang Ahmad dan Muslim. Kaum fakir dan miskin masuk surga sebelum orang kaya. Hal ini karena mereka tidak memiliki harta untuk dihisab, sebagaimana penghormatan dari Allah yang mengganti untuk mereka atas kenikmatan dunia dan perhiasannya yang luput dari mereka. Sedangkan pemilik kedudukan yang panah dari kalangan hartawan dan pejabat, mereka semua tertahan di padang mahsyar pada hari kiamat karena lamanya hisab mereka dan kepayahan karena banyaknya harta, luasnya jabatan, dan bersenang-senangnya mereka dengan keduanya di waktu di dunia. Juga berpoya-poya dengan mengikuti syahwat dan hawa nafsunya. Sesungguhnya halalnya dunia adalah hisab dan haramnya adalah azab. Sedangkan orang yang fakir bebas di hari ini, sedangkan mayoritas orang yang masuk neraka adalah perempuan, karena mereka banyak mengeluh dan mengingkari jasa suami mereka. Namun ayah suami baik desa, tapi ingkari, masa itu puput dan nyambungnya. Namun ayah kebaikan suami teh, teraya mana matahari gawean naon, ya subhanallah. Namun ayah suami kesalahan, ya, oh dulu tak salah 30 tahun yang lalu, ayah apa sehat, diutik-utik. Dulu kamu gini ini, masa gitu terang. Tapi kelebihan istri adalah menyayangi suami. Subhanallah. Walaupun bagaimanapun tetap istri sayang pada suaminya. Subhanallah. Walaupun memang gaya tinggalnya teh tanya istri mah, hati-hati terhadap istri. Nyumpul ke duit teh apa teh istri teh? Katanya tidak mau PA. Subhanallah. Subhanallah. Gaji bonus tanya subhanallah. Gaji dijemput dengan kerja, tetapi rezeki dijemput dengan takwa. Gaji bisa kita duga, tetapi rezeki datang tidak terduga. Gaji hanya berupa uang, tapi rezeki bisa berupa sehat dan bahagia. Subhanallah. Terkadang gaji
yang terasa besar bisa saja kurang, tetapi rezeki selalu cukup meski datangnya tidak seberapa. Mengapa demikian? Karena orang kaya merasa cukup dengan hartanya sehingga kurang merasa butuh Allah. Apalagi ditambah dengan kesombongan akan hartanya. Menurut Syarah Riyadhus Shalihin, Syekh Al-Utsaimin berkata, orang kaya merasa dirinya sudah cukup dengan hartanya sehingga mereka sedikit beribadah dibandingkan orang miskin. Bila kita merasa diri kita yang paling betul, ya, kita merasa betul, ya, itulah namanya ujub. Kosong kita. Asa pangbener we ulah ke RW nya. Tah, eta teh jelema nu ujub teh. Kade ulah jauh nih. Masuk itu kita. Sahapun subhanallah ya. Nah, subhanallah ya. Nah, jadi bila kita merasa diri kita paling betul, benar we urang teh. Nah, eta teh ampun. Bila kita bangga dengan ilmu yang dimiliki, nah, kita bangga punya ilmu yang dimiliki. Karena ulah ngaji kadukan itu, ilmu tepatnya, bangga, membanggakan diri. Saya mah paling ada. Hadis paling banyak dihafalkan, Al-Quran kata Allah semuanya 30 juz. Nah, tadi jelema paling ujung. Bila kita sudah tidak boleh ditegur, nah ya kan ya, lamun ditegur teh juga kieu, salat teh kudu kieu. Karena sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu nya. Nah, subhanallah. Nah, takbir gitu, takbir. Asa mainan di sholat teh. Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu kan ya. Nah, eta teh harus tumanina teh jadina Allahu Akbar. Tumanina subhanallah kan gitu nya. Ulah cepet-cepet teh biar sholat urang teh gitu nya. Nah, walaupun urang geus akal, kadang-kadang praktek hese teh. Bila sudah tidak boleh ditegur, itulah ego namanya. Di WA-nya, lalu ditegur teh, terus ngobrol, WA terus ditegur teh, udah terima kasih, gitunya sudah diperingatkan. Lalu ulang terus menjawab, berarti orang itu ego. Yang atas saya ya, oh jangan betul teh ego pisan semuanya, subhanallah. Bila kita merasa diri kita yang hebat, itulah namanya takabur. Inilah maksud ayat bahwa manusia akan melampaui batas ketika merasa berkecukupan dengan harta. Kala inna insana lihat go, apabila melihat dirinya serba cukup, Quran sudah sebutkan Al-Alaq ayat 7. Manusia itu benar-benar melampaui batas apabila melihat dirinya serba cukup dengan harta, ya, jabatan, pengikut dan semisalnya. Apa yang dimiliki membuatnya mudah mengingkari nikmat Allah dan lupa bahwa manusia adalah anugerahnya. Inna ila rabbika ruj'a, sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Tuh, ulah teh kembalinya ke sana Allah. Dicabut nyawa kembali ke Allah. Benar ya tadi surat Al-Alaq ayat 8, inna ila rabbika ruj'a, sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Wahai manusia, sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Pada hari kiamat Allah akan menghitung apa saja yang engkau perbuat itu. Dia akan membalas orang yang melampaui batas sesuai dengan ajal yang setimpal. Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat, datang ke masjid mendengarkan tausiah, itu sangat bahagia. Mendapatkan ilmu terus dipraktekkan dalam kehidupan sendiri, itu bahagia. Subhanallah yang dimiliki. Nanti Allah mencatat, para malaikat duduk bersama kita. Cuma malaikat gaib dekat dengan itu orang, ya subhanallah. Walaupun orang semua hero, teh sholat subuhnya, masa hero sholat subuh, Korea gitunya, subhanallah. Kalau orang rasa sepuh, mereka cai, untuk ayah pengajian, subuh pak waluyo, ya. Nah, kalau yang mulai
pengajian sebelum subuh subhanallah takut kacai geus wudu terus salat tahajud yang itu deui nya kacai deui urang teh masuk itu tara masa lupa berarti urang teh naon salat ya teh mobil mah punya mobil tahun apa namanya 80 dibeli kakak kereta begitu dioper kata ini nah eta teh itu teh subhanallah rek kumaha kamu buat urang teh salat mah bisa budak-budak orang baheula nya budak orang ya lari kadu-kadu ya subhanallah aya nama sekolah subuh gitu nya nah kadang-kadang kacanya suka putra petrol langsung cucu kayak tanah Allah sebenarnya di sana enggak wae subhanallah langsung itu terang coba sami apakah tidak boleh kaya tentu boleh bahkan jika memang dia bisa menjadikan kaya maka jadilah orang kaya dan tidak lupa gunakan kekayaan itu untuk membantu agama Allah dan mendorong sesama manusia yang perlu diingat semakin kaya semakin dermawan bukan semakin meningkatkan gaya hidup ada orang yang kaya artinya meningkatkan gaya hidup kita jadi tidak cukup kan gitu ya subhanallah ada 70.000 orang dari umatku kata Rasul masuk surga tanpa hisab. Dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasul bersabda yadkhulul jannata min ummati sab'una ma hisab alladzi la yastaqiru na la yatayaruna wa ala rabbihim yatawakkalun. Ada 70.000 orang dari umatku yang masuk surga tanpa hisab, yaitu yang tidak meminta diruqyah atau pengobatan dengan jampi atau mantra, tidak berperiasat sial karena melihat buruk dan hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 6472. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa bukan kefakiran yang beliau khawatirkan atas umatnya, tetapi ketika sudah dibukakan dunia dan kekayaan sehingga membuat manusia lari dari agama. Mereka hancur sebagaimana umat terdahulu yang kaya lagi kuat kemudian hancur. Di dalam hadisnya, mal faqru ahsana alaikum walakinni ahsana at-tawsutu alaikum dunya kama basito ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakum. Pal makro ahsana alaikum bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian. Walakinni ahsan antum soto alaikum dunya, namun aku khawatirkan akan dibentangkannya dunia kepada kalian. Kama basotat ala makana qablikum, sebagaimana telah dibentangkan kepada orang-orang sebelum kalian. Atanapusuha kama tanapusuha, lalu kalian berlomba-lomba mendapatkannya sebagaimana orang-orang yang sebelum kalian. Fatahlikakum kama ahlakum, maka dunia itu akan membinasakan kalian sebagaimana dia telah membinasakan orang-orang yang sebelum kalian. Hadis riwayat Mutawatir. Orang yang paling dijamin masuk surga, kata Allah, adalah orang yang istri yang ketika dia ada masalah dengan suaminya, dia segera minta maaf dan mencium tangan suaminya walaupun dia tidak salah. Ini berarti bukan soal salah atau benar, tapi soal siapa mau mengalah duluan karena dia tahu surga balasan. Osok itu adalah istilah sebabnya berdua salah terus orang minta maaf dah, Pak maaf salah ya subhanallah. Dia tahu karena surga itu adalah orang yang selalu minta maaf subhanallah. Dan orang gengsi yang punya banyak maknanya. Mau coba kalau salah itu minta maaf gengsi subhanallah. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat, bermanfaat untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebih mohon maaf. Mari kita berdoa Allah sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sholli ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka
Hamidum Majid. Rabbana hab lana azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. La ilaha subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.